Ramadan dari kata Ramadhan. Ramadhan itu artinya yang pertama, panas. Itu arti yang pertama, panas. Mengapa disebut panas? Karena orang yang berpuasa kerongkongannya panas. Nah, kita kembalikan dulu ke makna Ramadan tadi. Jadi Ramadan datang kepada manusia untuk mengikis segala karat-karat yang ada di hati kita ini. Sehingga kemudian saat memasuki bulan suci Ramadan, kita pun memasukinya dengan penuh lapang dada, dengan penuh kejernihan hati, kebersihan hati. Apapun yang akan kita lakukan, selalu kita memandang positif itu. Karena Nabi jelas mengatakan orang yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan dusta ataupun janji palsu, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Ini maknanya sia-sia amal Ramadan yang dia lakukan. Yang pertama yang harus kita lakukan nanti Ramadan, tak boleh tidak, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini paling pokok ni Bapak Ibu. Paling pokok tilawatul Quran. Kenapa Al-Quran Ustaz? Karena Nabi ketika Ramadan yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Saat bertemu dengan Jibril, yang dia lakukan adalah belajar Al-Quran, tadarus. Yang kedua, keluarkan sebagian harta benda kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, i'tikaf di masjid-masjid dekat rumah kita. Tak bisa tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Tak bisa semua tiap malam, malam-malam ganjil. Tak kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dalam hitungan hari, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira kita puasa hari apa? Tanggal berapa? Kita puasa tanggal 1 Ramadan insya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Ada yang puasa tanggal 1 Maret? Keliru itu. Tanggal 1 Ramadan. Harinya hari apa? Wallahu a'lam bishawab. Sekarang Kamis, Jumat, Sabtu. Lebih kurang 2 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bulan agung, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Nah, karena sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan, maka tema kita tentang Ramadan, agar Ramadan lebih bermakna. Biasanya setiap kali memasuki bulan suci Ramadan, kita selalu mengucapkan marhaban ya Ramadan, atau kita juga menyebutkan tarhib Ramadan. Kalau boleh kita bertanya, apa makna marhaban atau tarhib? Selalu kita terjemahkan marhaban itu artinya selamat datang. Coba tanya nanti ke Ustaz Lasri, betul enggak marhaban itu artinya selamat datang? Ada enggak makna lain sebenarnya dari kata marhaban? Oh, kan selama ini memang begitu Ustaz, marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Ya, itu sering kita ucapkan. Dalilnya Ustaz, ketika Nabi Muhammad tiba di kota Madinah, disambutlah oleh orang-orang Ansar dengan sambutan marhaban ya Ramadan. Itu kan buktinya. Mereka datang ke kota Madinah, diucapkan marhaban ya Ramadan. Ya, yang saya tanya makna. Itu maksud makna. Masjid, masjidun, bahasa Arab. Apa makna masjidun? Orang kita menerjemahkannya rumah ibadah. Betul enggak masjid itu artinya rumah ibadah? Secara bahasa, masjid terambil dari akar kata sin jim dal, sajadah. Sajadah artinya sujud. Masjid isim makan, tempat sujud. Jadi secara bahasa masjid ini artinya tempat sujud. Sajada yasjudu sajadan sajidun masjidun uzud masjidun. Madrasah kita menerjemahkannya sekolah. Apakah sekolah makna daripada madrasah? Tengok akar katanya darosa. Darosa, daras.
Daras itu artinya belajar. Tempat belajar namanya madrasah. Yang mengajar namanya mudarris. Pelajaran namanya dirosah. Bahasa Arab itu begitu Bapak Ibu. Makanya kalau jadi ustadz, modal pertamanya mesti bahasa Arab. Karena apa-apa itu dari bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Al-Quran. Apa artinya Al-Quran? Kita menerjemahkannya kitab suci. Secara bahasa, apa artinya Al-Quran? Tengok akar katanya. Qara'a. Iqra. Apa artinya Iqra? Baca. Berarti Al-Quran secara bahasa artinya bacaan. Nah, bacaan kitab suci umat Islam. Tapi kalau ditanya secara bahasa artinya apa? Bacaan. Masjid, tempat sujud. Madrasah, tempat belajar. Nah, sekarang marhaban. Atau tarhib. Apa akar katanya? Rohuba. Ambil 3. Rohaba. Rohaba, kalau kita tengok di Al-Quran, misalnya wadaqat alaikumul ardu bima rohubat, yang bumi itu sempit bagi kalian yang sebelumnya rohubat. Ayat ini bercerita tentang perang Hunain. Karena Allah SWT katakan walaqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Allah telah banyak menolong kalian di banyak tempat. Wa yauma Hunain, dan pada hari Hunain ajabatkum kasratukum falam yughni anka syai'a. Jumlah kalian banyak, akhirnya karena jumlah kalian banyak itu kalian merasa bangga, merasa takjub dengan jumlah yang banyak itu. Apa yang terjadi ketika perang Hunain? Hunain antara Mekah dan Taif. Kaum muslimin mengalami kekalahan padahal jumlahnya banyak. Yang sebelumnya jumlah kaum muslimin itu sedikit, di perang Badar misalnya bisa menang, tapi di perang Hunain Islam sudah kuat ternyata kalah. Apa sebab? Karena sifat ujub yang ada pada kaum muslimin ketika itu. Karena sifat ujub itu artinya apa? Menunjukkan diri. Oh, saya begini, saya begini, saya begini. Sifat begitu termasuk salasun muhlikat. 3 sifat tercela yang dapat membinasakan. Yang pertama kata Nabi, syuhun muta'un, kikir yang dipelihara. Yang kedua, muttabaun hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, ijabul mar'i binafsihi, orang yang merasa bangga terhadap diri sendiri. Merasa bangga terhadap diri sendiri itu dapat menghancurkan diri kita. Merasa paling hebat, merasa begini dan seterusnya. Nah, kaum muslimin ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang berlaku. A'jabatkum kasratukum. Jumlah kalian itu begitu banyak. Akhirnya jumlah yang banyak itu tak menentukan kemenangan. Dan jumlah yang sedikit belum tentu kalah. Karena dulu ketika zaman Nabi Daud alaihissalam, sebelum diangkat menjadi nabi, pasukan Talut melawan Jalut. Jumlah Jalut itu sebanyak jumlah kaum muslimin di perang Badar. Tengok di Quran surat yang terakhir, surat yang kedua di juz terakhir tentang kisah Talut dan Jalut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jumlah yang sedikit itu belum tentu kalah. Dan jumlah yang banyak itu belum tentu menang. Nah, apa penyebabnya Jalut itu bisa kalah? Karena merasa sombong dengan jumlahnya. Baik, kita kembalikan ke makna perang Hunain tadi. Alaikumu sempit bagi wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Sempit bagi kalian dunia itu karena kekalahan. Yang sebelumnya rahubat, yang sebelumnya dunia itu terasa lapang. Berarti rahubah artinya lapang atau luas. Berarti kalau tarhib artinya apa? Lapang. Marhaban maknanya lapang. Apa yang dimaksud dengan lapang? Lapang menerima segala ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Ramadan nantinya. Kok begitu Ustaz? Orang ini kadang Bapak Ibu disuruh sedekah, dia mampu sedekah. Tak terasa sempit dadanya. Suruh solat, sanggup solat. Bahkan disuruh menjaga kubur pun mahu dia. Seperti Pak Ujang. Sampai sekarang pun beliau masih bersedia. Tak ada masalah sulit. Tapi kalau ada orang, kalau disuruh tahan lapar,
berkunang-kunang matanya. Kalau ambo Ustaz nak tolong Ustaz. Kalau yang lain bisa ambo lakukan Ustaz, mau haji, mau umroh, tapi kalau nahan perut lapar ni Ustaz, hitam nampak dunia ni. Ada orang yang seperti itu, sempit dadanya ketika aturan-aturan itu dijalankan. Padahal itu wajib, tidak boleh tidak. Dan saya pernah jumpa dengan orang seperti itu Bapak Ibu. Saya Ustaz kalau puasa ni entah. Sempit dada saya Ustaz. Pagi-pagi semestinya dapat lontong tauco Ustaz, tak dapat lagi katanya. Seharusnya pagi-pagi terdapat ni perut ini Ustaz kalau pagi begitu berbunyi-bunyi olang-olang tu. Payah untuk menahan lapar itu. Ada sebagian orang demikian. Maka dengan kehadiran Ramadan mau tak mau dia harus berpuasa. Di tahun yang lalu badan sehat, bukan pula musafir, bukan pula uzur syar'i, tak berpuasa Bapak Ibu, santai aja dengan ngerokok ni. Pasti tanya kenapa? Tak ada. Puasa itu menyiksa diri. La ilaha illallah. Sulit bagi dia. Karena mestinya bisa ke sana siang hari, perut lapar, haus, akhirnya kemudian tak sanggup. Tinggalkanlah puasa. Na'udzubillah. Sempit dada dia ketika memasuki bulan suci Ramadan. Ada hadis yang selalu kita baca, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang berpuasa sama dan riwayat lain qama, mendirikan salat malam, qiyamul lail di bulan suci Ramadan, penuh keimanan dan harapan diampunkan dosanya. Apa yang dimaksud dengan diampunkan dosa? Apakah setiap orang yang mengerjakan itu diampunkan dosanya? Kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan orang yang tidak merasa syaqqa, tidak merasa berat menjalani ibadah puasa. Dia rasa ringan, dia tenang, bahkan bergembira. Ketika dia bergembira menjambut bulan suci Ramadan, bahkan itulah yang dinanti-nantikannya. Kenapa? Karena segala sesuatu dilipat gandakan. Itu yang dicari oleh orang tersebut. As-saumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Ini kan makna hadis bahwasanya balasan puasa itu tak terkira. Dibeda dengan hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain amal ibadah kita itu dinilai oleh Allah, tetapi tidak sehebat di bulan suci Ramadan. Jadi ketika bulan suci Ramadan, dia pun terima dengan penuh lapang dada, marhaban. Itulah mengapa makna marhaban kita ucapkan. Sehingga nanti ketika memasuki bulan suci Ramadan, tidak ada rasa dongkol, rasa sempit ini dan itu selama menjalani ibadah suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, memang menyulitkan. Ini dipikir-pikir ya. Kenapa? Siang hari kita berpuasa selama 4-15 jam. Kalau kami di Mesir itu sampai 17 jam. Kalau di Eropah itu sampai 18 jam. Karena jam 4 itu dah masuk waktu subuh. Isyanya jam 10. Kami kalau musim panas Bapak Ibu, tanya Ustaz Lasri, jam 3 itu kita ada sahur. Karena jam 4 nanti azan subuh. Azan maghribnya jam berapa? Jam 7. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 16 jam puasa. Kadang lebih. Itulah kalau musim panas. Kalau di Eropah lebih lagi. Jam 9 itu baru masuk maghrib. Artinya ada yang puasa di saudara kita di luar sana sampai 9 dan 20 jam. Malamnya mesti tarawih lagi. Kalau hari biasa kita puasa, malam tak tarawih lagi. Sampai kemudian ibu-ibu menyiapkan ini dan itu. Pastilah secara manusiawi kita, berat kali nampak puasa ni. Nah, makanya kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Kita terima engkau kehadiran Ramadan penuh dengan lapang dada. Ini makna marhaban. Ini belum pengajian lagi di Muqaddimah. Karena sering kita ucapkan marhaban, marhaban, tarhib, tarhib. Nah, Ramadan itu artinya apa? Bulan suci Ramadan Ustaz, bulan yang ke-9. Ramadan mesti diambil lagi akar katanya. Ramadan, dan seterusnya. Ramadan dari kata Ramadan. Ramadan itu artinya yang pertama, panas. Itu arti yang pertama, panas. Mengapa disebut panas? Karena orang yang berpuasa kerongkongannya panas. Kering, terasa panas. Saat Ramadan maka terasa panas. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Ramadan itu artinya membakar.
Ramadan artinya membakar. Apa hubung kaitnya Ustaz membakar dengan bulan suci Ramadan itu sendiri? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad SAW mengilustrasikan hati manusia ini seperti besi. Besi, apabila besi itu terkena hujan, terkena air, maka besi itu berkarat. Kata Rasulullah, inna hadhil quluba la tasda. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat. Kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'. Sebagaimana besi berkarat bila ditimpa air, terkena air. Tengoklah pagar-pagar rumah kita. Kalau sudah lama kena air, dia kan berkarat menguning. Bagaimana cara menghilangkan karat ini Bapak Ibu? Kita bawalah besi itu ke tempat las, kemudian dipanaskan, akhirnya kemudian karat-karat yang ada di besi itu akan berjatuhan, akan berguguran. Kenapa? Karena begitu sifat panas dapat menggugurkan karat-karat yang ada di besi. Tak percaya, cobalah tanya orang-orang las itu. Bagaimana cara menghilangkan karat di mobil kah, di apapun bentuknya pokok di besi? Cara yang terbaik adalah dipanaskan terlebih dahulu besi tersebut, baru kemudian dikikis. Dia akan mudah jatuh. Hati manusia atau jiwa manusia cenderung untuk berkarat. Hati kita cenderung berkarat Bapak Ibu. Selaku manusiawi, apa contohnya? Tetangga yang beli mobil baru, inyo yang kepanasan. Panas nih. Kawannya yang beli motor baru, dia yang kipas-kipas. Datang pula tetangga buat cerita. Aku tengok tadi tetangga kita itu baru beli Mio kemarin lagi, sekarang dah beli pula NMAX. Apa kata dia? Alah, palingan kredit itu kata dia. Apa masalahnya kalau dia kredit? Apa masalahnya kalau dia dengan cara apapun? Kan bukan urusan kita. Ketika dia dapatkan nikmat, kita semestinya ikut senang. Semestinya seperti itu. Tapi terkadang begitulah manusia. Dibisikkan oleh syaitan, akhirnya kemudian macam-macamlah pikirannya. Kita ini terkadang cenderung bersuuzon kepada orang Bapak Ibu. Suuzon itulah yang membuat hati ini menjadi hitam. Kata Imam Al-Ghazali, dalam hati itu bisa muncul nuktah. Nuktah itu bintik, yang apabila bintik itu semakin banyak, maka hati itu akan diliputi oleh kehitaman. Setelah hitam, maka hati itu akan mati. Hati bisa mati? Bisa. Hati itu mati ketika hilangnya rasa empati. Hati itu mati ketika hilangnya rasa kasihan kepada orang lain. Dan Nabi itu menyebutkan hati itu adalah kontrol di dalam diri manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya al-qalbu. Apabila hati itu baik, maka apapun yang dilakukannya akan baik. Kadang hati kita inilah yang membuat pandangan itu menjadi buruk. Sudah bagus-bagus pengurus masjid itu buat program, dia pula yang tak senang. Padahal dia tak pernah ke masjid. Karena orang ke masjid ini Bapak Ibu 3 kelompok. Yang pertama, uang dan dianya sampai ke masjid. Uangnya sampai ke masjid, sedekahnya, orangnya sampai ke masjid, ikut solat. Itu kelompok yang pertama. Ini kelompok yang paling bagus. Yang kedua, uangnya sampai ke masjid, sedekahnya, tetapi badannya tak sampai ke masjid. Tempat kami itu ada orang yang setiap bulan dia tanggung listrik masjid, padahal tak pernah ke masjid. Ini termasuk bagus. Jadilah daripada tidak ada. Yang ketiga ni parah. Orang yang tak sampai ke masjid, duitnya tak sampai ke masjid, yang sampai ke masjid cakapnya. Itu yang parah kau, Pak. Teman. Satu masjid saya ngisi di sana. Biasanya setiap minggu 4 kali sebulan. Rabu pertama, kedua, ketiga dan keempat. Saya tanya, kenapa berkurang jamaah sekarang Pak? Pengajian tinggal 1 ni lagi Ustaz. Kajian Ustaz aja. Kenapa kajian saya? Ya, karena kajian Ustaz tentang kematian. Kan semua ni mau mati ni Ustaz. Makanya tinggal kajian Ustaz aja. Yang lain sudah dihilangkan. Kenapa? Itulah kemarin ada bapak tu Ustaz ngomong ke kita. Kenapa banyak betul kajian di masjid? Habis duit di masjid nanti kata dia. Saya tanya, bapak tu ke masjid enggak? Enggak. Ada enggak sedekah dia untuk jamaah masjid tu? Enggak. Dia sudah enggak sedekah,
Sudahlah enggak ikut meramaikan, tapi dia paling aktif untuk mengomentari orang di masjid. Di Siko banyak nak Pak Ujang? InsyaAllah kalau dalam masjid ini enggak ada, tapi lingkungannya mungkin ada. Begitu tipe manusia Bapak Ibu, enggak senang menengok orang. Jadi hati itu kemudian lama-kelamaan berkarat. Bagaimana cara menghilangkan karat hati? Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan karat di hati? Kalau hadis tadi disebutkan ujungnya itu kasratul qiraah, memperbanyak baca Al-Quran. Inilah nanti yang akan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mesti memperbanyak baca Al-Quran. Nah, kita kembalikan dulu ke makna Ramadan tadi. Jadi Ramadan datang kepada manusia untuk mengikis segala karat-karat yang ada di hati kita ini. Sehingga kemudian saat memasuki bulan suci Ramadan, kita pun memasukinya dengan penuh lapang dada, dengan penuh kejernihan hati, kebersihan hati. Apapun yang akan kita lakukan, selalu kita memandang positif itu. Inilah makna daripada Ramadan, membakar ataupun panas. Ada makna lain, Ramadan atau Ramda'u. Artinya adalah hujan pergantian musim. Jadi hujan itu enggak lebat, enggak pula terlalu kecil. Tanya Ustaz Lasri. Kalau di Mesir itu enggak ada musim hujan Bapak Ibu. Seperti tadi malam, mulai jam 8 sampai pagi ini. Tak akan kita temukan hujan seperti itu. Hujan pergantian musim, 4 musim. Musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur. Pergantian musim itu biasa ada hujan. Hujannya itu enggak pula lebat. Nah, hujan itu diumpamakan seperti puasa yang datang sekali semusim. Ketika orang itu membuka diri, maka dia terkena siram hujan tersebut. Tetapi tidak semua tumbuh-tumbuhan di musim panas ataupun pergantian musim itu terkena siram hujan. Mengapa? Karena sebagiannya itu ada yang berlindung di bawah pohon-pohon besar. Sehingga kemudian tak tersentuh oleh kehadiran hujan yang datangnya hanya per musim itu. Ramadan pun demikian. Ada orang-orang yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi tidak tersentuh oleh Ramadan itu sendiri. Bahkan kata Rasulullah SAW, falam yughfar lahu, mereka itu tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab? Inilah yang mesti kita hindari. Yang pertama sebabnya Bapak Ibu, warubba saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Dalam satu riwayat disebutkan ilal ju' saja. Betapa banyak orang yang berpuasa, atau warubba qaimin, betapa banyak orang yang qaim, menegakkan qiyamul lail, tarawih ataupun tahajud ataupun ibadah-ibadah lainnya. Tidak ada nilai daripada ibadah puasa dan salatnya itu kecuali hanya menahan lapar dan haus saja, hanya untuk bergadang saja. Jadi dia sudah habiskan waktunya, dia tidak makan, tidak minum, dan tinggalkan segala larang-larangannya. Ternyata puasanya tidak mendapatkan nilai. Bukan tidak sah. Kalau sah tidak sah puasa, itu syarat dan rukun kita penuhi. Selama kita menghindari yang membatalkan puasa, puasa kita tetap sah. Tetapi pahala puasa tidak sama. Sama seperti kita solat tadi. Selama kita menjaga wudhu dan menghadap kiblat, tidak bergerak lebih banyak, solat kita tetap sah. Tapi pahala solat kita berbeda-beda. Allahu Akbar. Ada yang khusyuk, maka dia mampu khusyuk, mungkin pahalanya 80%. Allahu Akbar. Teringatlah, nanti jam 7 saya harus ke kampus nih, kata Ustaz Lasri, mau ngajar. Dah terpikirlah ayat yang dibaca, tapi pikiran tetap ke sana. Karena itulah resiko ayat yang sudah hafal Bapak Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita membaca ayat, tapi pikiran kita kemana-mana. Allahu Akbar. Tadi Pak Ujang tak terlambat tadi. Yang terpikir, macam manalah kuburan itu bisa ramai nanti ya. Nah itulah. Karena apa yang kita lakukan sehari-hari, itu yang terpikir. Khusyuk kita berkurang, pahalanya berkurang. Tak sama nilainya. Ali bin Abi Thalib itu dalam satu riwayat, pernah ditawari Nabi sorban hijaunya. Ya Ali, mampukah engkau untuk khusyuk dari awal hingga akhir? Kalau mampu engkau khusyuk, aku berikan rida hijau ini. Rida itu artinya ini penutup ini. Warnanya hijau, karena Nabi suka yang hijau. Kemudian Ali pun solat. Solat, rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua, sebelum salam teringatlah oleh Ali, kalau saya bisa khusyuk, maka saya akan diberi hadiah oleh Nabi.
Dia pun buka solatnya dengan salam, kemudian dia menemui Rasulullah. Diceritakanlah, bagaimana wahai Ali? Ya Rasulullah, saya bisa khusyuk. Tapi kata beliau, di ujung-ujung tadi teringatlah apa yang engkau akan hadiahkan. Akhirnya kemudian Ali pun tidak memperoleh hadiah itu. Apa maknanya Bapak Ibu? Mungkin kita takkan bisa khusyuk 100%. Tapi kita berusaha untuk khusyuk. Caranya bagaimana? Jauhkan pikiran-pikiran duniawi. Kata para ulama, boleh kita memikirkan kekuasaan Allah. Boleh kita memikirkan tentang kematian. Boleh kita memikirkan tentang akhirat. Untuk mendatangkan kekhusyuan. Karena itu menentukan kualitas pahala salat kita. Dalam berpuasa pun demikian. Bahwasanya jangan sampai puasa yang kita lakukan selama sekian hari nantinya, sekian jam setiap hari, tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan haus saja. Apa alasannya Bapak Ibu? Dalam satu riwayat disebutkan, wa man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta, maka falam yada'aha falam yada'allahu, Allah tidak butuh min syarabihi wa ta'amihi, tidak butuh dari makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Artinya Ramadannya itu tidak bermakna. Ramadannya itu tidak mendatangkan rahmat bagi dirinya. Orang berpuasa, dia berpuasa, orang dapat pahala, ternyata dia tidak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sia-sia betul ibadah kita ketika tidak memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mesti kita hindari nanti. Apalagi yang mesti kita hindari Bapak Ibu selain berbohong. Karena terkadang kita, Assalamualaikum, salam, di mana Ustaz? OTW. Padahal dari kamar mandi ke kamar dia. OTW juga sebut. Ini sudah jelas berdusta. Assalamualaikum Ibu, di mana? Ini sudah dekat ini. Padahal baru ngambil tas mau ikut wirid. Maka hindarilah kata-kata seperti itu agar tidak termasuk ke dalam perkataan dusta. Karena Nabi jelas mengatakan orang yang tidak meninggalkan qaul zur, perkataan dusta ataupun janji palsu, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang dia tinggalkan. Ini maknanya sia-sia amal Ramadan yang dia lakukan. Amalnya Bapak Ibu bukan syarat dan rukun ketentuannya. Pahala yang diperoleh menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita lakukan nanti Ramadan, tak boleh tidak, yaitu tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ini paling pokok ni Bapak Ibu. Paling pokok tilawatul Quran. Kenapa Al-Quran Ustaz? Karena Nabi ketika Ramadan yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Saat bertemu dengan Jibril, yang dia lakukan adalah belajar Al-Quran, tadarus. Yudaris itu bukan sekadar membaca, tapi mempelajari. Nah, mungkin kita tidak sampai mempelajari tafsirnya Bapak Ibu. Tapi setidaknya kalau ada program di masjid kita ini, tahsin ke apalah namanya itu, maka kita datangi, kita hadir di situ. Kenapa? Karena perlu membaca Al-Quran dengan benar. Jangan sampai kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, kita ucapkan Qul huwallahu ahad. Beda enggak maknanya? Beda sekali. Qul huwallahu ahad artinya katakanlah Allah itu Esa. Pakai qa, huruf qa, qalqalah, baju di toko, baja di toko. Qul di sini keluarnya. Kalau kul keluarnya di ujung. Qul artinya makan. Makanlah Allah itu satu. Nah, ini mesti kita pelajari. Jadi dari kata qul katakanlah menjadi kul makanlah. Atau misalnya la'allakum tashkurun. Tashkurun artinya bersyukur. Syakaro, syukur. Kalau sakaro, syukur, ada enggak beda maknanya? Jelas antara langit dan bumi. Kalau syakaro, bersyukur. Kalau sakaro, mabuk. Berarti ketika kita ucapkan la'allakum taskurun, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang mabuk. Tak jadi bersyukur artinya Pak. Betul enggak Ustaz Lasri? Sakaratu artinya mabuk. Wa antum sukaru, mabuk. Atau misalnya wa ala ashrafil, ashraf, syarif, artinya mulia. Tertukarlah oleh kita sarip. Sarip
pakai sin, syarib pakai sya. Sarib itu artinya boros. Berarti kalau asrafil, semulia-mulia Nabi. Asrafil, seboros-boros Nabi. Maka nanti Bapak Ibu dalam protokol perhatikan betul makhrajul hurufnya. Marilah Bapak Ibu kita berselawat kepada asrafil, bukan asrafil, ashrafil. Agak tebal sikit bunyinya ashrafil. Karena asrafil artinya boros. Ashrafil artinya mabuk. Ini contohnya. Jadi ketika Ramadan ini Nabi Muhammad SAW yalqahu Jibril fayudarisul Quran. Beliau mempelajari Al-Quran. Nah itu di dunia. Bagaimanapun Al-Quran nanti sampai ke akhirat. Ini pengajian kita. Pengajian yang biasa kita sampaikan. Kalau sudah sampai ke akhirat nanti Bapak Ibu, Al-Quran ini akan datang kepada kita. Nah orang berpikir, yang datang itu mushaf seperti ini Ustaz, atau huruf-hurufnya datang Ustaz? Kata Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, segala sesuatu amal kita ini Bapak Ibu akan ditimbang. Solat ditimbang, puasa ditimbang, semuanya ditimbang. Kalau sesuatu ditimbang, nampak dalam timbangan itu, apakah mesti difisikkan dulu atau berbentuk abstrak? Abstrak itu artinya sesuatu yang tak nampak. Solat itu nampak enggak? Enggak. Puasa nampak enggak pahalanya? Enggak. Sedekah nampak enggak? Enggak. Haji, umrah, semua itu kan enggak nampak, hanya ada di pikiran saja. Kalau dalam kajian kita, itu namanya sesuatu yang abstrak, enggak nampak. Metafisik. Sesuatu yang tak bisa dilihat. Ketika nanti di akhirat, segala sesuatu yang berbentuk metafisik yang tak nampak di dunia ini akan difisikkan. Metafisik lawannya fisik, akan dinampakkan. Ketika dinampakkan, berbentuklah dia sesuatu yang itu akan ditimbang. Al-Quran akan datang kepada kita menjadi satu jelmaan yang akan menaungi dan membantu seseorang ketika di mahsyar. Nah bentuknya kita tak tahu. Tapi kalau di alam kubur disebutkan oleh Nabi, bentuk amalan kita itu seperti seseorang yang berwajah tampan, berpakaian bagus, aroma sangat wangi. Ini kata Nabi ketika di alam kubur. Wa ya'ti rajulun hasanul wajhi, datang orang nanti Pak ke kita di alam kubur, wajahnya indah sekali, thayyibur rihi, aromanya wangi sekali, hasanus siyabi, pakainya sangat bagus. Tiba-tiba orang ini bicara dengan kita, abashir, beruntunglah engkau wahai fulan. Berarti kalau orang berbicara, berarti bentuk, ada wujud, ada fisik. Abashir, kata dia, berbahagialah kau wahai fulan, hadza yaumukal ladzi kunta tu'adu, inilah hari-hari yang Allah janjikan kepadamu. Lalu kita pun bertanya, man anta, engkau siapa? Kita tanya itu, ana amaluka, sayalah amalmu itu. Amalku yang mana? Amal sebagai penjaga kuburan, ini contoh. Sayalah dia itu yang diamanahkan sebagai ketua masjid, sebagai begini-begini. Amal-amal itu, sayalah amal solatmu, sayalah amal puasamu, sayalah amal ini. Hana amaluka salih, sayalah amalmu. Itulah yang menemani kita di alam kubur. Kalau di akhirat betul-betul datang kepada kita, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti. Ya'ti itu fi'il mudhari', akan datang kepadamu yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Terbayang oleh kita Bapak Ibu, saat itu enggak ada yang menolong kita. Setiap orang mengurus diri masing-masing. Tak sempat Pak. Saya dengan bapak ibu, dengan anak, dengan istri, suami istri, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa dan seterusnya. Kita masing-masing tak bisa nolong orang. Kalau kita ilustrasikan seperti kapal tenggelam. Kapal karam akan tenggelam. Setiap orang pastilah ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Tak sempat lagi mikir orang, bapak tu mau tenggelam, tolonglah dia. Dia mau tenggelam juga soalnya. Enggak bisa kita nolong orang. Itulah ilustrasinya. Ketika di akhirat, setiap orang tidak mampu menolong orang lain. Lalu siapa yang menolong kita? Ya'ti syafi'an li ashabihi. Datanglah Al-Quran itu kepada orang yang membacanya. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang tidak bisa baca Quran, ini sedih sekali. Sedih Bapak Ibu. Apakah orang yang tidak bisa baca Quran itu enggak bisa masuk surga Ustaz? Bisa. Bisa aja masuk surga karena amal yang lain. Tapi di padang mahsyar Al-Quran inilah yang pertama-tama datang memberikan syafaat. Akan memberi pertolongan.
Maka kita buatlah agendanya Bapak Ibu. Mesti diagendakan. One day, one juz. Satu hari, satu juz. Mulailah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dibuatlah daftarnya. Hari pertama, juz 1. Juz 2, juz 3, juz 3, juz 4. Sampai juz 30. Lalu kemudian setelah dicatat, ditempelkan di dinding rumah. Masuk ke dalam tas. Dan itu harus dijalankan. Jangan sampai nanti hari kedua, belum juga mulai lagi. Dah sampai pula 5 hari, belum juga mulai lagi. Akhirnya kemudian dah sampai hari ke-10. Kalau hari ke-10 berarti supaya khatam Al-Quran 2 juz sehari. Diubahlah dari 1 juz menjadi 2 juz. Berjalan pula hari ke-13, hari ke-15 sampai hari ke-20 belum juga mulai lagi. Mak dah hari ke-20 ni, berarti harus 3 juz sehari. Dan pikirannya begitu. Tadi awalnya 1 juz 1 hari, lewat sampai hari ke-15, ini harus 2 juz ini. Masuk hari ke-20, ini harus 3 juz. Masuk hari ke-25, nampak tak kaja kulai. Tak kaja kulai, kalau payah. Nampak tahun depan aja lagi. Kalau mulai baru 1 juz di hari ke-20, ini tanggung sekali. Tak adilah besok lagi simpan lagi. Mesti langsung dilaksanakan. Jangan sampai hanya sekedar wacana saja. Mesti Al-Quran harus kita hatamkan setidak-tidaknya Bapak Ibu. Kita setengah juz 1 hari itu paling kurang. Bagaimana cara membaginya Ustaz? Al-Quran ini kan 1 juz. 1 juz itu 10 halaman. Subuh 2 halaman, 10 lembar. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, maghrib 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Selesai 1 juz. 10 lembar. Pagi ini saya rasa tak mungkin 2 lembar. Pasti bisa lebih. Apalagi dari jam 7 sampai jam 10 itu. Duduk sebentar. 2 lembar itu sebentar sekali Bapak Ibu. Paling lama kita sekali duduk itu setengah jam. Setengah jam lah sekali duduk. Insya Allah kalau betul-betul dilaksanakan mampu. 2 juz, 2 lembar per sekali duduk. 2 lembar sekali duduk. Berarti kalau 10 lembar, berarti lebih kurang 1,5 kali 5, 2 jam setengah. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua ialah memberikan iftar kepada orang-orang yang berbuka. Man fattara sha'iman. Siapa yang memberikan bukaan kepada orang berpuasa, sama pahalanya kasaimi. Dia mendapatkan keajri shaimi. Dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Sudahlah dia berpuasa, dapat pahala puasa, kemudian dia pun berikan iftar, perbukaan takjil ataupun makan berat kepada orang berpuasa, dia pun dapat pahala. Jadi 2 yang didapatkan oleh orang tersebut. Nah, kalau dia lakukan itu, insya Allah dia akan mendapatkan berkali lipat. Baik, kita percepat saja. Itu yang kedua. Iftar atau memberikan makan kepada orang berpuasa. Nanti ada di masjid, ibu-ibu antarlah agak 1 mangkuk, 2 mangkuk bakwan itu. Berapa orang yang akan bersahur, maka dihantarkan ke sana. Itu yang kedua. Yang ketiga yang tak boleh tinggal Bapak Ibu, i'tikaf. Ini tak boleh tinggal. InsyaAllah di masjid kita ni ada Pak. I'tikaf. I'tikaf itu artinya bermalam di masjid. Bermalam di masjid bukan tidur. Ada juga orang i'tikaf dari rumah ke masjid. Bukan i'tikaf, pindah tidur. Di rumah bawa bantal, bawa selimut. Sampai ke masjid bawa bantal, bawa selimut juga. Pasti bangunkan jam 3, tak bangun-bangun dia. Bangunnya tetap azan dikumandangkan. Ini bukan i'tikaf namanya. Tapi kan sudah di masjid Ustaz. Ya betul, sama i'tikaf di masjid. Tapi i'tikaf yang bermakna itu adalah orang yang mengerjakan ibadah di malam harinya. Teknisnya bagaimana? 10 malam terakhir. Malam 20, 21 sampai 29. Kalau tak sanggup 21, 23, 25, 27, 29. Kalau sanggup dari 21, 22, 23, 24 sampai 29. Tak sanggup 21, 23, 25, 27, 29. Kalau enggak sanggup 25, 27. Kalau enggak sanggup juga 27. Tak sanggup juga ada solusi terakhir. Panggil kawan-kawan tetangga, minta gali lubang belakang rumah. Masuk situ, masuk dalam. Tak mungkin rasanya enggak sanggup juga Bapak Ibu. 365 hari, apakah enggak sanggup mengorbankan 5 hari di masjid?
semalam 5 jam atau 5 hari saja. Dari pulang tarawih jam 8. Ngopi-ngopi lah dulu sampai jam 9. Jam 10 tidur. Jam 2 ke masjid. Sampai nanti subuh. Ini cara yang pertama bagi kita yang sibuk. Atau misalnya saya enggak pulang-pulang Ustaz, boleh enggak? Boleh juga. Jadi dari pagi sampai pagi besok. Kalau dari tanggal 21 Ustaz kita enggak pulang-pulang, boleh enggak? Itu yang paling bagus. Tapi khawatir nanti dapat pula berita suami bapa, suami ibu tu enggak pulang-pulang. Dikira pula hilang nanti. Jadi ke masjid dari pagi sampai subuh itu boleh. Tapi karena kita mungkin banyak kesibukan, kita ambillah di hari tertentu dari jam-jam tertentu saja. Dari jam 12 malam sampai nanti jam 5 subuh. Iktikaf kita di situ. Mungkin kalau tidur sebentar, kemudian lakukan qiyamul lail mulai dari jam 1 atau jam 2. Kami di Mesir tu Bapak Ibu, kalau sudah masuk malam 10 terakhir, boleh tanya Ustaz Asri dan Ustaz yang dari Mesir. Itu setelah kita selesai tarawih jam 11. Karena 1 juz 1 malam. Masjid As-Salam itu 1 juz 1 malam. Jam 11. Kenapa lama betul Ustaz? Solat kita jam 9 mulainya. Karena di sana Isya itu lambat. Jam 9 solat 2 jam sampai jam 11. Kita pun enggak pulang sampailah jam 12. Jam 12 nanti mulailah tahajud. Sampai jam 2, jam 3 sahur. Habis sahur, habis subuh baru tidur segak 2 sampai 3 jam. Orang Mesir tu begitu. Nah, kita mungkin bisa juga buat seperti itu ke masjid kita dari jam 12, jam 1 sampai jam 4. Kalau mau sahur di rumah, bagus. Kalau ada sahur di masjid diantarkan oleh bapa ibu, itu jauh lebih bagus. Sehingga kemudian banyaklah waktu kita di masjid-masjid tersebut. Apa tujuan kita iktikaf di masjid? Untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itulah tujuan kita. Lailatul Qadar kita sudah tahu semua. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Andailah Ramadan ini Ramadan terakhir. Maka kita pun mendapatkan predikat Lailatul Qadar itu. Betapa bahagianya kita hidup di dunia, kelak di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung. Tanpa disadari, rupanya ada catatan amal. Umurnya hanya 60 tahun. Tapi ada selipan catatan amal tertulis 83 tahun. Kita pun bertanya, dari mana datangnya ini ya Allah? Rupanya malam itu tahun 2025 bulan Maret, iktikaf di Masjid Al-Muhajirin, Allah takdirkan dia mendapat Lailatul Qadar, malam-malam istimewa. Allahu Akbar. Kalaulah kita dapat setiap tahunnya seperti itu, kali saja Bapak Ibu, 10 tahun saja kita iktikaf, dan setiap tahunnya kita memperoleh 83 kali 10, berarti 830 tahun ibadah. Itu setara dengan umurnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Karena umat dulu kan umurnya berabad-abad. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Berarti umurnya panjang. Kita tak sampai umur segitu. Tapi ada amalan singkat dan padat, ringan. Insya Allah bagi yang terbiasa, Allah pun berikan Lailatul Qadar. Inilah 3 amalan utama agar Ramadan kita lebih bermakna. Yang pertama tadi, jangan tinggalkan tilawatul Quran. Yang kedua, keluarkan sebagian harta benda kita berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, iktikaf di masjid-masjid dekat rumah kita. Tak bisa, tak penuh ke atas, penuh ke bawah. Tak bisa semua tiap malam ganjil. Tak bisa juga ambil malam 25, malam 27. InsyaAllah Allah akan mudahkan niat kita untuk beramal saleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, tarhib maknanya adalah lapang, luas. Menerima dengan lapang dada, menerima dengan luas tanpa ada tekanan. Ramadan artinya panas dan membakar. Panas karena terasa panas, membakar karat-karat yang ada di hati kita. Dan juga Ramadan bermakna hujan yang turun membersihkan debu-debu yang menempel di daun-daun musim kemarau di Timur Tengah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan.
Bapak Ibu yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cek 1 2 3. Ya. Setiap amal kita diterima atau tidak ada konfirmasi ke kita. Puasa, solat, haji, tak ada konfirmasi ke kita. Termasuk Lailatul Qadar itu kan bagian dari amal. Tak ada konfirmasi ke kita. Amal kita diterima atau tidak. Tadi solat subuh, ada notifikasi masuk ke kita? Enggak ada. Termasuk juga mendoakan orang yang meninggal, sama. Semua amal ibadah kita ini tak satu pun kita tahu diterima atau tidak. Oleh karenanya kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana. Siapa yang bisa menjamin tadi subuh pahalanya diterima? Enggak ada yang bisa menjamin. Jadi oleh karena itu termasuk Lailatul Qadar tak bisa kita jamin. Tetapi ada tetapinya. Tanda amal diterima itu adalah semakin hari semakin baik. Ini bukan hadis tapi penjelasan para ulama. Saya tulis dalam buku saya, serial kuliah Ramadan, itu ada tanda-tanda amal diterima. Jadi apa tandanya kata para ulama? Setelah dia mengerjakan amal kebaikan, dia lebih bergiat lagi untuk melakukan amal yang lain. Kalau ayat itu mengatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi setelah satu amal itu, ya Allah ini baru selesai, pengen lagi satu yang lain, pengen lagi satu ini, pengen lagi nih. Ada perubahan dalam dirinya. Inilah tanda kata para ulama. Memang tanda ini tak nampak secara kasat mata, tapi bisa dirasakan. Orang semakin hari semakin baik. Nah, jadi jangan pernah risau. Allah SWT menjanjikan setiap amal yang dipenuhi kriterianya, ikhlas karena dia, ikhlas billah, bukan karena cari manusia, kemudian penuhi syarat dan rukunnya, kemudian kita lakukan amalan-amalannya, maka amalan itu akan diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan menerima yang baik-baik, amal yang baik. Ada enggak amal itu ditolak, Ustaz? Ada. Ada satu riwayat disebutkan oleh Rasulullah, ada orang yang berdoa, wa yamuddu yadahu ilas sama, membentangkan tangannya ke langit. Wa malbasahu haram, ini yang dipakainya haram, wa mashrabuhu, yang diminum, wa ma'kuluhu, yang dimakan, apa-apa yang dia miliki itu fasilitasnya dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doa orang ini diterima, kata Nabi. Artinya kita hindarkan yang begitu, maka muncullah keyakinan di kita, insya-Allah ini baju dari jalan yang baik, ini pakaian dari jalan yang halal, yang saya minum yang halal, yang saya makan yang halal, kendaraan yang halal, semuanya itu bersih, halal, halalan thayyiban. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima itu. Tapi kalau tidak dari jalan yang baik, maka Allah tidak akan terima. Jadi itu yang perlu kita penuhi syarat tadi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah, insya-Allah kita mesti optimis doa kita diterima atau tidak selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Selama itu tidak mengandung kesyirikan. Karena itu yang membuat doa-doa kita itu tertutup, terhijab. Nah, itu yang dapat saya jelaskan. Di sini amalan-amalan. Sebentar saya tengokkan dulu. Allah, lupa saya di mana halamannya. Tapi amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Ha, ini amalannya. Amalan di malam Lailatul Qadar, supaya Lailatul Qadar itu kita peroleh. Riwayat dari Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya berada di malam itu, di antara malam-malam yang tadi, ibarat jaring, kita ambillah malam-malam itu 21, 23, 25 sampai 29. Nah, kita jaringlah di antara malam itu Bapak Ibu. Kita lakukan. Kalaulah malam itu turun Lailatul Qadar ya Rasulullah, kata Aisyah, apa yang harus aku lakukan? Baca doa. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Pak, apa ya? Jelas ya, Pak ya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Yang amal utama itulah yang saya sebutkan 3 tadi. Ya, 3 tilawatul Quran,
iftar, memberikan makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka ataupun sahur, kemudian iktikaf. Ini amalan utama yang tidak boleh kita alpakan. Karena amalan inilah yang akan menggiring kita untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Nah, kalau mau tambah yang lain, saya sudah begitu Ustaz. Sudah setiap hari begini. Mau tambah yang lain, apa amal lagi Ustaz? Maka memperbanyak qiyamul lail. Qiyamul lail. Tak ada yang lain Bapak Ibu. Karena memang Nabi SAW ketika Ramadan itu, beliau meningkatkan sedekahnya, meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Karena Rasulullah ajwadun nas, orang yang paling dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, yang paling dermawan ketika memasuki bulan suci Ramadan, meningkatkan porsi segala sesuatunya. Dan Nabi mengajak istri-istrinya i'tikaf. Kana ya'takifu wa zaujatuhu. Istri-istrinya pun i'tikaf. Ini itulah amalan-amalan utama, baca Quran, kemudian memberikan makan orang yang berpuasa, kemudian i'tikaf dan qiyamul lail. Apa namanya? I'tikaf namanya itu. Tapi pastikan memang suluknya itu bukan di gua-gua. Kau di gua-gua beko suluk kan? Di masjid. Misalnya Bapak Ibu, kalau mertua saya bulan puasa suluk ke Babu Salam. Itu selama 30 malam, 30 hari. Hari pertama sampai hari ke-30. Jadi memang sudah disiapkannya. Dan di masjid saja. Nah, apa amalannya selama itu? Tilawatul Quran. Nah, orang suluk itu rupanya ada tambahan lagi. Mereka zikir ini, zikir itu. Intinya adalah banyak mengingat Allah. Wa zakarallahu katsira. Gudu wa asyiya, pagi dan petang. Pagi dan petang maknanya sepanjang waktu. Bukan hanya pagi sedikit, petang sedikit. Memperbanyak zikir. Intinya memperbanyak amal soleh. Apa yang lebih utama? Tilawatul Quran. Apakah membaca Al-Quran itu termasuk zikir? Iya. Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Nah, memang kalau kita baca Quran kan langsung kita ingat Allah. Pastilah orang baca Quran dia ingat. Karena Al-Quran perkataan Allah. Memang ada zikir secara khusus. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu juga zikir. Tapi Al-Quran termasuk di antara zikir. Karena isi Al-Quran itu ya ada juga zikir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu. Tadi baru saya dapat di bab tanda-tanda amal diterima. Kata Ibnu Atullah Iskandari, man wajada samarata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Siapa yang memetik buah dari amalnya seketika, dia rasakan tenang, rasakan kedamaian dan seterusnya di dunia, maka itu menunjukkan Allah menerima amalnya di akhirat. Ini perkataan Imam Atullah Iskandari dalam kitab Al-Hikam. Jadi siapa yang mendapatkan tenang hatinya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, senang, gembira, tak ada bersedih dan sebagainya, itu tanda amalnya di akhirat diterima oleh Allah. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, inna fulanin sholli bil laili, ada orang salat malam, fa iza asbaha saraqa innahu sayanhahu ma taqul. Ketika dia malam salat, siang harinya dia enggan untuk melakukan perbuatan dosa. Itu tanda diterima. Yang ketiga, senang beramal. Itu yang saya sebut tadi. Man amila, ini dalam kitab Ibn Rajab Al-Hanbali. Man amila ta'atan min ta'atin farigha minha fa'alamatu qabuliha. Siapa yang beramal amal ketaatan, maka dia setelah itu farigha minha, lalu setelah dia kosong dari satu amal itu ke amal yang lain, senang untuk melakukan amal berikutnya. Fa'alamatu qabuliha, itu adalah tanda amal itu diterima. Ayyasilaha bi ta'atin ukhra. Wa alamatu raddaha, adapun tanda amal itu ditolak, ayya akibatil qata'ati bi ma'siyah, setelah dia melakukan perbuatan baik dia melakukan dosa, itu tanda amal ditolak. Kata beliau dalam kitab Lataiful Ma'arif fi ma lima mawasimihi al-mawazifi. Nah, ayat yang beliau ambil Quran surat Asy-Syarah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, wallahu alam bisawab. Terakhir sebagai penutup, patah Arab tu mengatakan al-hasanatu taqulu ukhti ukhti. Amal baik itu mengatakan saudaraku saudaraku. Wal maksiyatu taqulu ukhti ukhti.
Maksudnya apa? Amal baik itu akan memanggil kepada kebaikan berikutnya, amal buruk itu akan memanggil kepada keburukan berikutnya. Itulah tanda amal kita diterima. Kita tengoklah Bapak Ibu, pulang haji semakin taat dia ke masjid atau semakin terbuka celana dia. Ini contoh saja. Dulu dia pakai celana di bawah lutut, pulang haji di atas lutut. Ini contohnya. Jangan tersinggung pula nanti yang di luar sana. Tanda diterima semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Sedekah bertambah. Dulu sedekah di tahun yang lalu, pokoknya Ustaz, dia katakan ke pengurus masjid, tahun lalu saya 5 hari tanggung untuk sahur bersama. Tahun ini 10 malam saya tanggung. Bertambah berarti. Jangan sampai berkurang. Tahun lalu 5 malam dia tanggung. Tahun sekarang tinggal 2 malam lagi. Ini namanya menurun. InsyaAllah. Nanti kita tengok nanti pengurus masjid. Siapa di antara jamaah kita yang menanggung bagi orang yang sahur di masjid, tanda amal diterima insya-Allah taala. Baik Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, inilah kajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita semua.